Sama apa? Alamat Bapak di mana Pak kalau boleh tahu? Alamatnya kalau di Bandar Lampung di Bataranila, Perumahan Bataranila ya. Jalan Asoka 183. Umur Bapak sekarang berapa? 59. 59. Pendidikan terakhirnya S3. S3 di IPB. IPB. Ya, IPB. Jurusannya Pak? Das. Das. Water Set Management sama. Kalau kan Mbak Dewi kan ngomong kalau Bapak punya bisnis gitu kan selain jadi dosen. Nah, bisnisnya itu apa aja sih Pak? Yang pertama sebenarnya dulu banyak, dulu ada fotokopi, ada apa namanya jual beli sarana produksi pertanian, tapi di sana di Lampung Timur. Kemudian yang di sini ini paling ini kos-kosan. Kos-kosan, berarti yang masih running yang masih jalan ya, karena kan udah di sini, udah di sini. Oke, latar belakang Bapak untuk gitu ngambil bisnis itu apa Pak? Karena dulu orang tua mbak nenek saya itu mempunyai bisnis dia, pekerjaannya di swasta, nggak ada yang PNS, jadi banyak kegiatan lain. Saya ikut bantu. Berarti inspirasi dari ya, mbahnya. orang tua lah ya. Oke. Kalau untuk modal pertama itu berapa Pak? Ya kalau di sini saya buka kos-kosan itu pinjam dari bank, ngutang bank. Apa ya waktu itu berapa ya? Mungkin hampir 120 juta mungkin, tapi pinjam di bank separohnya. Separoh berarti ya, sekitar 60-an. Ya, 60-an. Kalau yang di bank tapi totalnya 120. Itu tahun 2000 ya sekitar tahun 2000. Oke, terus nih kan ini masih running ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini bisnisnya dari 2000 berapa? Tahun 2000. 2000 pas. 2021 lah mungkin ya mulai dari ada itu. Selama jalanin bisnis ini nih, sikap apa sih yang Bapak tekunin gitu loh biar sampai bisnisnya tuh kan pasti ada jatuhnya gitu lah. Nah, sikap apa gitu yang kira-kira? Ya pertama ya tentunya ini apa namanya pemasaran ya, marketing ya. Jadi kita pasang leaflet, pasang apa namanya di Facebook atau apa gitu ya, untuk promosi sehingga nanti bisa dapat mahasiswa terus. Tapi pernah juga sepi. Ini kayak sekarang ini sepi sebenarnya. Kemarin karena apa COVID. Selama COVID ini kayaknya mahasiswa kan di rumah semua, jadi itu juga sepi gitu ya. Tapi nanti setelah ini mulai aktif tahun ini ada juga beberapa mahasiswa yang sudah mulai masuk lagi. Gitu. Berarti yang paling penting tuh kita tekun gitu ya, kita rajin untuk nyebarin promosinya itu. Baik ke teman-teman dosen, ke mahasiswa alumni, ke masyarakat yang kemudian ya tadi lewat Facebook, lewat Instagram ya, biasanya itu promosi. Oke. Berarti ya kiatnya itu ya tetap usaha gitu, tetap rajin. Kalau ini sasarannya itu berarti kalau kosan itu mahasiswa ya Pak ya. Lumayan banyak ini Pak pertanyaan. Ayo cepetan. Bentar Pak. Sudah tadi ini udah ada yang udah dijawab. Oh iya. Dalam apa sih? Kan ini kos-kosan ya Pak ya. Tuh ada ini nggak sih kayak karyawan gitu, anak buah? Kemarin belum ada. Paling ini insidental. Jadi kalau misalnya ada kendala listrik ya saya panggil tukang listrik, tapi udah langganan itu. Kemudian kalau ada yang rusak saya panggil tukang gitu. Jadi nggak ada yang khusus nunggu, nggak ada. Berarti tetap Bapak gitu ya? Ya saya yang memantau dan mengelola gitu. Oke. Kalau keuntungannya per hari Pak? Bukan per hari, per tahun lah. Per tahun. Iya. Bukan keuntungan, pemasukan. Iya, pemasukan. Ya. Terus kita naik turun. Nah, kalau dia penuh kan punya saya itu kan tidak mahal ya. Paling cuma berapa sih waktu itu 3 jutaan.
Kalau ada 20 kamar, 22 kamar itu kalau penuh ya mungkin dapat 60 juta gitu ya setahun, tapi setahun ya bukan Iya Pak. bukan sehari-hari. Tapi kalau diambil rata-rata 60% lah, mungkin 15 ya, 15 kamar lah. 15 berarti. Biasanya nggak penuh. Jadi ada 15 kamar aja di rata-rata itu kurang lebih lah ya. Kadang rendah, kadang tinggi. Yang tergantung yang ini yang masuk. Iya. Tapi waktu COVID kemarin kosong 3 tahun. Sempat bener-bener kosong. Iya, ya, karena kan nggak ada yang offline mahasiswa juga. Berarti 19, 20, 21. Ya, memang sebagian kosong juga, sebagian kos-kosan di situ Kampung Baru itu. Tapi kan ada biaya maintenance ya, biaya listrik, ya itu baru dari pemasukan belum pengeluaran. Kalau suka dukanya Pak dalam berbisnis? Ya, kos-kosan itu kadang-kadang ada mahasiswa yang nakal ya, nakal tuh nginep di situ bawa temannya terus berisik. Nah teman lainnya kan komplain kan ya. Nah, misalnya kita kasih batasi tamu jam 10 malam, ini sampai jam 12 masih ngobrol, masih teriak kenceng-kenceng. Nah itu kadang-kadang kan ada temennya yang komplain ya. Nah, kita maksa kita ke sana misalnya ngasih tahu boleh tamu tapi apa namanya jangan berisik lah, nggak boleh lebih dari jam 10 malam misalnya gitu. Jadi dukanya cuma ada komplain gitu ya, dari ada komplain listriknya mati, komplain pompa airnya rusak misalnya, itu lah kira-kira seperti itu. Pompa airnya rusak kan nggak bisa mandi, mereka komplain juga gitu. Kalau sekarang nih Pak, ada nggak untuk niatan buka bisnis lain gitu? Belum, paling itu aja. Atau dikembangkan bisnis yang sekarang gitu? Saya punya, tapi belum di jadi sewa rumah, mungkin sewa menyewakan rumah karena di Pahoman sana di kota. Tapi kan tahun kemarin COVID juga sepi, COVID itu usaha pada tutup. Sekarang kalau mau disewa harus diperbaiki dulu, dirapikan lah ya, dicat lagi lantainya, kalau ada yang ini dihaluskan lagi itu atap-atap. Jadi sementara ini kosong karena kemarin COVID belum bisa. Ada satu yang disewa, dari 3 rumah itu satu disewa. Satu rumah kemarin dapat 25 juta setahun. Itu di daerah mana Pak? Di dekat kantor pos itu kan, kantor pos pusat. Kantor pos yang di sana. Yang di Tanjung Karang. Oh iya ya. Tahu orang itu rumahnya di situ Pak. Di sana. Jalan apa? Jalan Pisang di belakang Duta Square itu. Oh, dekat Saverius. Oh enggak, saya kayak ke sana ke Pahoman, kan bukan kantor pos yang di kota itu. Kantor pos pusat yang di Pahoman itu dekat stadion. Oke, tahu. Ya sekitar situ. Dan kalau itu kantor pos yang King istilahnya kan. Iya. Kalau yang saya kantor posnya dekat RRI. Belakang RRI itulah sekitar situ. Ada yang disewa 1, yang 2 masih kosong karena kemarin COVID itu banyak bukan banyak yang nggak ada orang bikin usaha, itu biasanya untuk usaha. Oh ya Pak, tadi kan sempat 3 tahun kosong tuh berarti kan tutup ya, close ya berarti ya kos-kosannya atau COVID. Kalau trik promosi selain maksudnya pakai pamflet? Kalau itu pakai di promosian di koran biasanya. Oh, biar nambah baris, gitu ya. Iklan baris kalau dulu kan murah itu kan bisa berapa 6 bulan itu cuma berapa 60.000, tapi kecil gitu kan, disewakan rumah gitu kan, alamatnya ini hubungi ini gitu. Iklan baris gitu. Itu lebih optimal biasanya. Ya sering kan, itu orang luar kota biasanya yang hubung itu. Kalau orang sini kan lihat itu di papan rumah dikontrakan baru. Tapi kalau yang nyewa orang sini itu terlalu mahal. Tapi kalau orang luar kota udah biasa tuh. Lebih bagusnya di sana kan untuk perkantoran itu, daerah perkantoran. Jadi kalau untuk usaha ya dia ada masalah kan harganya. Tapi kalau untuk ditempati dianggap mahal karena rumahnya kan nggak terlalu besar. Cuma lokasinya strategis aja di kota. Tetap promosi kuncinya. Waktu pas COVID itu kan nggak ada yang kontrak ya Pak ya, maksudnya nggak ada yang ngekos gitu. Itu pernah ngalamin kerugian nggak? Ya nggak rugi ya, cuman nggak ada pemasukan.
Berarti kalau sepanjang perjalanan bisnis itu nggak ada ruginya gitu ya? Ya bukan rugi, pemasukannya rendah, ya kan? Kalau rugi kan kalau kita sekali satu siklus itu pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Itu kan kalau kosong kan kita juga nggak ada pengeluaran, listrik kan dimatikan juga, air dimatikan juga. Ya, paling maintenance aja supaya kalau ada yang bocor kita perbaiki gitu. Kalau misalnya nih Pak, bakal ada kerugian gitu. Misalnya kita nggak tahu nih ke depannya bakal ada kerugian gitu. Solusinya tuh kayak mana gitu? Maksudnya sikap Bapak itu kayak mana? Apa nanti Bapak bakal nyerah nggak bisnis itu lagi atau gimana gitu? Mungkin nggak rugi ya. Jadi kalau kita dulu beli tanah mungkin 50 juta. Nah sekarang kalau dijual itu mungkin 500 juta. Jadi kalau properti itu keuntungannya itu nilai propertisnya itu. Jadi kalau yang bisnisnya itu hanya untuk ini aja. Jadi nanti nilai itu akan bertambah dengan sendirinya. Rumah saya di Pauman itu, dulu saya beli tahun 2000 kan 50 juta. Sekarang 1 meter 10 juta. Itu 1,5 miliar itu satu rumah. Berarti kalau jadi nggak usah dari sewaannya, dari properti itu naik nilai propertinya itu. Jadi kalau menyewa itu ya hanya untuk maintenance aja istilahnya, sehingga nilai uangnya itu kan kecil. Yang besar ya dari kita menyimpan aset di lokasi itu. Itu sebenarnya strategi bisnis yang lebih besar. Jadi ya, kalaupun nggak disewa orang nggak masalah, itu nanti saya jual 5 tahun lagi udah naik lagi harganya kan. Iya betul. Nah itu makanya kan di kota kan. Nah, jadi kalau yang sewa menyewa itu sifatnya ya untuk perawatan aja supaya jangan kosong aja. Kalau misalnya Bapak nih lagi nawarin gitu, kayak langsung nawarin itu, biasanya Bapak nunjukin apa sih biar si pelanggan ini tertarik gitu? Ya fasilitas, ada berapa kamar, listriknya berapa watt, kemudian kalau dulu ada telepon misalnya, ada internet misalnya. Keunggulan dari ya properti itu ya. Oke. Ada ini gitu. Dulu kan kalau zaman dulu kan belum ada HP ini ya, kalau nomor telepon ada kan mereka lebih seneng. Ya. Sekarang nggak diperlukan lagi, siap putus juga itu. Ada untuk fake, ada untuk apa zaman dulu kan. Itu kalau untuk kantor juga tanya ada teleponnya nggak ada kan gitu. Jadi ada nilai lebihnya dari tempat lain. Kalau yang di sini berarti belum ada cabang ya Pak, baru belum aja. Satu aja kayaknya udah capek. Paling nanti nunggu dijual ya. Tapi yang belum sih masih ada dekat kampus. Oke. Ya faktor pendukung. Faktor pendukungnya berarti karena masih ada yang ngekos ya Pak. Kalau udah enggak bakal dijual. Iya, tapi kan karena dekat kampus ya selalu ada. Cuma nanti fluktuasi penghuninya aja, tinggi rendah gitu. Tapi saya optimis ini karena sudah offline, ya nanti akan banyak. Tergantung nanti fasilitas yang kita tawarkan tadi. Naik lagi nanti. Tapi ini kan baru semester ini kan, offline yang full itu kan. Walaupun ini juga masih ada online seperti itu. Oh iya Pak, pernah nggak sih Pak selama bisnis itu tuh Bapak tuh ngerasa yang kayak udah untung banyak gitu, Bapak ngerasa kayak di titik yang paling tinggi gitu Pak? Waktu pernah, bukan yang tertinggi ya, artinya penghuninya itu maksimal gitu ya. Waktu disewa oleh pemerintah daerah yang mahasiswa dapat beasiswa. Pemerintah Waikanan mungkin 2 tahun, terus Tulang Barat 2 tahun. Jadi itu penghuninya full, hampir 4 tahun mungkin ya. Karena kan mereka dibayari pemerintah daerahnya. Itu yang paling tinggi kayaknya pada tahun berapa itu ya? Tahun 2016 itu dulu, karena itu yang D3 perkebunan itu. Itu mereka kontrak di tempat saya itu 1 angkatan sampai lulus, jadi dia 1 angkatan itu 3 tahun kan. Jadi ya, penuh dia gitu, ya. Jadi maksimal gitu. Itu yang maksimal ya, biasanya kan itu tadi rata-rata sih 60% gitu kan penghuninya itu nggak full. Kalau itu memang full karena memang sekelasnya mereka 30 orang atau 40 orang, pokoknya 1 kamar 2 orang itu cukup lah waktu itu, sekitar 40 orang. Nah, itu 3 tahun, jadi saya nggak nyari-nyari lagi selama 3 tahun itu karena kan kalau diperpanjang gitu ya, dan kerjasama dengan pemerintah daerah.
Nah, itu saat ini cuma 2 ya Pak ya? Maksudnya yang itu lagi mau running lagi kan, yang sewa rumah itu. Konsistensi. Ada satu lagi tapi mungkin agak ini ya. Saya kan ada apa namanya Spring Hill itu kan hotel Spring Hill. Nah, itu kan saya punya satu unit gitu ya. Ada satu unit. Ya itu sistemnya bagi hasil. Jadi kan itu disewa, dikelola oleh hotel Tulip dan Tulip ya. Nah itu setiap tahun dapat SAU aja. Jadi dari sisa keuntungan dikurangi pengelolaan itulah yang diperoleh. Tapi itu modalnya cukup besar tapi dicicil. Tinggal lebih dijual aja tuh, artinya 3 kali lipat. Kok ada nggak sih Pak yang bikin semangat gitu untuk jalanin? Ya kalau saya ngalir aja gitu ya. Kalau ada yang prospektif ya investasi ya, bukan beli namanya investasi. Kalau properti itu nggak akan ada ruginya. Enggak, maksudnya gini, apa kayak keluarga kah atau mungkin istri Bapak? Ya istri saya sih mendukung, sama-sama apa namanya punya semangat yang sama lah gitu ya untuk berusaha di luar kampus gitu ya. Tapi ya masih terikat dengan kampus kan, kos-kosan mahasiswa gitu kan, itu gitu ya. Nggak jauh melenceng jauh gitu ya. Kan Bapak nih jadi dosen, terus itu juga ada bisnis ya kan, terus bagi waktu sama keluarganya tuh bisa nggak sih Pak? Ya enggak, kan itu nggak setiap hari harus dilihat gitu kan, hanya insidental kalau ada masalah gitu ya. Baru datang gitu. Paling seminggu sekali dilihat gitu ya, nggak harus setiap hari kita datangin. Jadi kalau kelebihan produk yang wifi, terus airnya mungkin, kamarnya, ada mejanya, ada kursinya, ada fasilitas lebih lah ya Pak. Kira-kira. Dan harganya murah. Karena kan dia agak jauh, jadi nyebrang rel itu. 3 juta ya Pak tadi? Iya, terakhir 3 juta setahun. Atau 3,5 ya, saya lupa. 3,5 atau 3. Jadi banyak orang dari jauh-jauh itu pada ke situ karena murah. Nah, kalau yang di depan sini kan udah mahal nih kan, 3 juta itu untuk sebulan kan. Kalau itu untuk setahun. Jadi lebih ke arah ini sosial sebenarnya. Banyak mahasiswa itu yang anak petani, dia bayarnya kadang-kadang setelah panen ya sudah nggak apa-apa aja bilang gitu, hanya untuk dia aja bantu gitu. Karena untuk kos-kosan mahasiswa itu saya nggak terlalu ini. Yang penting dia mau membayar, mau nempat itu udah bersyukur kita. Jadi nggak harus di awal tahun harus bayar. Kadang-kadang, Pak saya belum panen ya udah nanti nggak apa-apa. Yang mahasiswa tapi ya malah waktu COVID itu ada berapa orang saya gratisin karena lagi nggak bagus keuangannya. Ya saya suruh gratis aja lah, yang penting kamu nunggu di sini ya udah. Mau ada berapa orang, tapi mereka penelitian jadi kan walaupun COVID kan ke lab kemana gitu ya masuk. Kayaknya udah lulus kayaknya berapa yang kemarin COVID nungguin di sini. Mungkin itu aja sih Pak, udah selesai. Tadi ada amanat juga dari Mbak Brestia untuk ngambil gambar foto.